Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan penjelasan kitab Ihya Ulumuddin tentang keajaiban hati. Ini adalah majelis ke-14 sesuai dengan jumlah puasa. Jadi semoga dalam bulan ini bisa mengkhatamkan kitab Ajaib Al-Qalb dalam kitab ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang perbedaan antara mendapatkan ilmu lewat jalur yang disebut sebagai belajar, ta'allum, dan juga lewat jalur yang disebut sebagai ilham. Di mana ilham itu juga sama dengan wahyu, hanya perbedaannya adalah ketika wahyu itu disampaikan ke Nabi, Nabi melihat malaikat. Sedangkan ketika ilham disampaikan oleh malaikat ke seorang wali, itu walinya tidak bisa melihat malaikat. Jadi tidak ada kesadaran ketika melihat malaikat. Karena baik itu ilham dan wahyu ataupun belajar itu seluruhnya yang menyampaikan ilmu itu lewat perantara malaikat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang umumnya sufi, ulama-ulama sufi itu cenderung kepada pencarian ilmu kebenaran lewat jalur ilham. Cara pembersihan hati yaitu yang disebut sebagai takhliyah wa tahliyah. Pembersihan hati kemudian penghiasan hati dengan akhlak-akhlak yang baik. Sedangkan umumnya orang selain sufi itu dengan belajar yang normal pada umumnya. Dan ini bukan sebuah masalah dalam arti diunggulkan mana yang lebih utama atau mana yang lebih tidak unggul, karena sebenarnya keduanya itu adalah ahwalnya Rasulullah SAW yang ilmunya ini diwariskan kepada para sahabat. Mayoritas sahabat diberi warisan oleh Rasul berupa ilmu-ilmu yang mulia. Sedangkan sebagian sahabat, misalnya diantaranya Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian beberapa yang lain, itu tidak diberi ilmu-ilmu yang sir, ilmu yang khafi, ilmu yang kaitannya dengan ilmu. Dan itu haliannya Rasulullah SAW. Meskipun mayoritas sahabat mewarisi ilmu yang zahir dari Rasulullah SAW, tapi sebagian sahabat memang juga diwariskan dengan ilmu-ilmu yang batin lewat jalur ilham, dan yang pada akhirnya kita mengenal kelompok seperti itu adalah kelompok sufi. Meskipun nggak banyak, sudah diakui sendiri oleh Imam Ghazali yang mengikuti jalur kesufian untuk mendapatkan kebenaran itu sedikit sekali yang mampu. Namun tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk bisa menggapai itu sebagai pengingat dan sebagai hujah, di mana agama Islam ini pertama kali malah lewat jalur yang tidak normal, itu wahyu. Artinya pengingkaran kita terhadap jalur yang ditempuh sufi untuk mendapatkan kebenaran, kalau terlalu ditentang itu bermasalah. Kenapa? Karena justru ilham sama wahyu itu sama jalurnya. Ketika kita menentang jalur-jalur ilham, itu sama saja nanti kita bisa menentang jalur wahyu. Sebagai hujah, ini sebagai hujah bahwasanya ada, karena semua ilmu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu maha berkehendak untuk menciptakannya lewat jalur normal atau jalur yang dianggap tidak normal. Dan itu penting. Dan itu yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan jalur yang dipilih oleh ulama sufi untuk mencapai. Kemudian di sini Imam Al-Ghazali dalam bab berikutnya ini menjelaskan dengan ilustrasi-ilustrasi yang bisa dipanca indera tentang dua makom ini.
Keduanya makom yang bagus, yaitu mendapatkan ilmu lewat jalur belajar dari guru, dan mendapatkan ilmu dengan kebersihan hati. Qala bayanu al-farqi baina al-maqamaini bimithalin mahsusin. Qala rahimahullah ta'ala, qala Muhammad al-Ghazali al-Tusi asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala bayanul farqi bainal maqamaini bimithalin mahsus. Penjelasan tentang perbedaan antara dua makom, makom belajar mendapatkan ilmu dengan jalur ta'allum.
sebelum masuk pembahasan selanjutnya. Iya. Tadi kan Imam Ghazali sendiri itu mengkritisi permisalan ilmu itu dengan permisalan yang kasat mata. Dengan kalau di sini diumpamakan sebagai telaga al-haud. Telaga itu kan muncul dari bawah, airnya bisa muncul dari bawah digali ataupun dari sungai. Kemudian Imam Ghazali mengkritisi perumpamaan itu. Kalau telaga itu udah jelas-jelas di bawahnya itu di dalam bumi itu terkandung air. Tapi kalau di hati itu kan masih sepi. Kemudian dijelasin lagi sama Imam Ghazali tadi terkait apa namanya ya tiga tadi apa hampir hijab-hijab yang dibuka mulai dari 4 yang dari lauh mahfud, kemudian alam nyata, kemudian khoyal, kemudian status. Dari situ kan kita masih belum menemukan titik terang nih. Apakah yang di dalam hati itu sinar dari yang keluar dari lauh mahfud yang kita ketahui, atau sebenarnya itu pengetahuan ilmu yang di dalam hati yang kita dapatkan dari uzlah dan juga yang lainnya, pembersihan hati itu langsung dari Allah. Oh ya. Jadi Imam Ghazali itu masih belum langsung kayak gitu dijelasin. Oh iya. The point ini. Iya ya. Sebenarnya penjelasan ini di pertemuan sebelumnya. Pas pertemuan sebelumnya itu sudah ada teks yang menjelaskannya. Jadi hati memang kosong dari ilmu. Yang memasukkan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan hati itu di depannya ini ada kaca, ini kaca, kemudian di depannya ini ada satir ya, penutupnya. Nah, kaca yang ini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Kemudian ketika orang ingin mendapatkan ilmu secara laduni lewat pembersihan hati, itu seperti seolah-olah dia membersihkan kaca hatinya, kemudian satirnya ini disingkap dikit-dikit. Ya. Kemudian dia nunggu sampai Allah Subhanahu bukan disingkap. Dia membersihkan hati ini dan berusaha untuk menghilangkan hijab ini dengan cara dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak hal, kemudian nunggu Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya sehingga dia disingkap pancaran-pancaran ilahi yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Jadi gitu, prosesnya di situ sebenarnya. Jadi setelah pembersihan hati, zikir, dan ada caranya zikirnya itu digerakkan dengan lisan, lama-kelamaan lisannya itu berhenti, dihentikan, tapi tetap zikir rohnya, kemudian rohnya itu masih berzikir, bentuk hurufnya masih ada, suaranya masih ada, kemudian lama-kelamaan bentuk hurufnya hilang. Yang terjadi hanya maknanya dalam hati. Setelah itu dia nunggu. Itu terakhir yang bisa dilaksanakan yang merupakan masih usaha dia untuk mendapatkan musyawarah laduni itu terakhir di situ. Setelah itu dia nunggu pancaran pengetahuan Allah Subhanahu wa taala secara laduni itu awal-awalnya datangnya secara seperti kilat, menyambar sekilas doang. Kemudian berikutnya kadang agak lama, kemudian agak lama kelamaan semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Jadi itu yang disebut sebagai ta'arrud li nafahatillah itu. Jadi hatinya itu ta'arrud, dia memposisikan badannya itu berhadapan-hadapan langsung seperti ada angin lisus menghadap dia, dia menabrakkan dirinya kepada angin itu, itulah yang disebut ta'arrud nafahatillah. Karena sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali kan, bahwasanya rahmatnya Allah berupa pengetahuan-pengetahuan itu dipancarkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya hanya hati kita nggak siap saja menerimanya, hati kita nggak dibersihkan sehingga nggak bisa menangkap sinyal nafahat itu. Jadi yang dijelaskan oleh Al-Ghazali itu sebelumnya. Ketika ini kan hanya contoh ya, penjelasan tentang bagaimana mendapatkan ilmu laduni itu dijelaskan di teks sebelumnya, pas sebelumnya itu seperti itu. Dan itu yang ternyata kalau kita lihat itu yang dilakukan oleh ulama-ulama tarekat sampai sekarang. Dan itu dijelaskan oleh Ghazali. Karena di tarekat yang setahu saya misalnya tarekat Qadir yang Sabandia juga ada amalan kholwat. Ada kayak gitu. Ada zikir ruh, zikir sirri, zikir khafi, zikir sirri kayak gitu. Latifah, siru sirri kayak gitu. Terus kan di Naksabandi juga ada gitu, ada namanya kholwat. Itu mencoba untuk
berusaha meniru para ulama-ulama sufi zaman dulu mendapatkan ilmu secara laduni. Dan itu juga yang diamalkan sebagai warisan dari para sahabat dan para tabi'in yang disebarkan ke para ulama sufi. Jadi sebagian sahabat itu mewarisi sirnya Rasulullah, sebagian sahabat mewarisi ilmu zahirnya Rasulullah. Jadi itu dua-duanya ulama. Betul, dua-duanya ulama. Jadi yang dijelaskan oleh Al-Ghazali di sini itu adalah jalur yang lain, yaitu jalur yang sufi tadi itu. Bagaimana detailnya, kenapa mereka seperti itu. Memang ada dijelaskan juga para ulama juga kayak gitu. Fenomena kasaf melihat seseorang, hatinya bagaimana, itu udah terjadi sejak zaman sahabat, tabiin, tabiin, dan generasi ulama-ulama di zamannya itu udah banyak sekali. Disebutkan aksar min antuhso kata beliau. Di kitab-kitab sunnah, kita hadis itu banyak sekali. Sayyidina Umar pernah ketika khutbah di Madinah itu langsung ya Sariyah al-Jabal. Suaranya itu terdengar dan bisa melihat di Madinah itu kejadian yang ada di daerah Al-Qadisiyah, di daerah Yordan atau di mana jauh sekali. Itu dibuka kasaf. Itu lewat jalur-jalur seperti itu. Itu kan pengetahuan yang nggak yang nggak didapatkan lewat belajar kan, nggak bisa kita belajar tiba-tiba bisa melihat dari jarak jauh tanpa bantuan gitu. Tapi yang didapatkan secara ilham, langsung ilham dibuka hijabnya sekilas itu langsung bisa melihat itu. Dan disebutkan beberapa contoh kasusnya seperti itu. Itu yang terkait dengan makanya dijelaskan oleh beliau bahwasanya ada beberapa resikonya juga kalau menggunakan jalur-jalur kesufian itu ada resikonya juga. Namun kalau bisa berhasil, itu ilmunya itu lebih jernih dibandingkan ilmu yang diambil dari panca indera, ilmu yang diambil dari cara belajar normal. Beliau menjelaskan seperti itu. Mungkin sama itu Mas Fahmi. Apakah ilmu yang dimaksud di sini itu semua ilmu? Atau ilmu yang tentang kemudian yang dipertanyakan lagi itu apakah ilmu yang di sini itu ilmu syariat ataupun akidah saja, atau sebenarnya yang dikehendaki dengan ilmu di sini itu lebih umum daripada ilmu yang syariat ataupun akidah saja itu? jawabannya semuanya. Ada kalanya ulama ini dibuka tentang makna-makna ayat dalam Al-Quran. Futuh lewat jalur laduni. Ada juga diberikan futuh ilmu-ilmu duniawi, ada. Misalnya Syekh Abdullah Asy'arani, dia punya karya apa ya namanya Az-Dzurriyyah fima antajatul khulwa kalau nggak salah. Al-Kawakib Az-Dzurriyyah fima antajatu al-khulwah minal ulum. Jadi beliau menulis karya itu, beliau ingin ngasih bukti bahwasanya khalwatnya para sufi itu bisa menghasilkan ilmu. Dan beliau menyebutkan di situ banyak sekali, ada PDF-nya juga ada. Aku pernah baca sekilas tuh. Ilmu yang saya dapat itu ilmu ini, ilmu ini. Bahkan jumlahnya itu sampai ratusan. Di sana ilmu apa saja disebutkan judul-judulnya, judul-judul ilmu ini. Dan itu yang nggak kita ketahui zaman itu padahal itu. Ilmu tentang zurro, ilmu tentang apa, beliau tuh udah dikasih ilmu itu tentang rahasia tentang kedokteran, rahasia tentang botani, kayak gitu beliau nyebutkan ada yang dihasilkan. Jadi emang di sini soal ilmu bukan hanya ilmu agama, karena ilmu agama sama ilmu dunia itu semuanya adalah ilmu milik Allah. Allah memberikan rezeki kepada hambanya berupa ada yang dikasih ilmu agama, yang karakternya memahami wahyu, ada yang dikasih ilmu tentang dunia yang kaitannya memahami wujud, memahami alam semesta. Ada yang memahami tentang kalamullah al-kauni, kalam Allah yang berupa alam semesta ini, dan juga kalamullah asyari yang berupa hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi dua-duanya bisa didapatkan. Soalnya ya kita gini, yang mikirnya itu orang yang tadinya nggak bisa matematika, katakan ya, dari SD udah ikut perhitungan, terus ketika dia follow up tiba-tiba dia jadi pintar jadi matematika nih,
hitung-hitungannya nomor pokoknya kalau kalkulator kalah gitu. Ya walaupun dok kalau kita pahami Jawa dari hurufnya semuanya ya nggak bisa aja gitu. Tapi kan kita lihat jalurnya yang tadinya nggak belajar sekali dia tazkiyah tiba-tiba jadi ahli matematika itu kan kayak apa ya? Kalau secara logika manusia kayak nggak masuk akal gitu kan, kalau orang ya bisa aja gitu. Apakah itu juga bisa? Ya, ya mungkin sih. Kalau Allah ya mungkin. Cuman apakah prakteknya itu ada gitu loh? Bisa sih sebenarnya, jelas bisa lah, karena emang nggak terbatasi oleh ilmu agama atau ilmu apapun, sebenarnya kan sama gitu. Orang bisa paham ilmu agama misalnya nahwu lah. Itu kan ada rumusnya juga, ada definisinya. Tiba-tiba dia dapat ilmu laduni, dia tiba-tiba bisa hafal alfiyah dalam sekejap. Tanpa belajar tiba-tiba bentuk alfiahnya itu ada di hati dia, terus dia bisa ngomong. Terus apa bedanya dengan misalnya Allah menjadikan ilmu itu berupa misalnya dia itu hafal rumus-rumus matematika terus disimpan di dalam hatinya. Kan nggak ada bedanya sebenarnya, kan sama persis. Sama-sama bisa. Malah saya dari pertanyaan ini malah saya jadi muncul pemikiran gini. Jangan-jangan gini. Ulama-ulama zaman dulu, orang-orang yang alim jenius di zaman dulu, zaman ketika peradaban Islam masih sangat maju. Dia penemu astronomi, penemu biologi. Itu jangan-jangan itu mereka belajar secara normal. Juga mereka dicampur dengan kholwat. Makanya ilmunya semakin banyak. Semakin cepat gitu loh. Jadi belajar, kemudian ilmu dari kholwat itu akhirnya juga ditampilkan, difutuh oleh Allah terhadap ilmu-ilmu yang terkait dengan duniawi ini, sehingga hasilnya mencengangkan. Sampai sekarang orang itu kagum, sampai orang Barat sampai sekarang itu kagum dengan orang yang namanya Al-Biruni, ulama Muslim di daerah Persia atau India ketika itu, yang sampai sekarang ilustrasi dia tentang astronomi itu sangat detail sekali. Bahkan dia juga menciptakan bentuk pengukur bumi Easterlab, apa namanya itu? Pokoknya itu yang ternyata tuh ketika dicek di alat modern itu kesalahannya hanya 1%. Dia bisa sudah mengukur diameter bumi dengan alat sederhana, itu udah bisa. Dan kesalahan cuma 1%. Zaman itu Al-Biruni, zaman tahun 500-an, 400-an sekian, 400 Hijriah. Dan bukunya itu gede, membicarakan soal itu gede. Beberapa bukunya itu ada di PDF, aku pernah download, terus aku sesekali baca ini belajar dari mana ya? Kok bisa ya sedetail ini, panjang, terus gurunya ini siapa gitu. Jadi tiba-tiba ilmu Yunani yang awalnya dulu diwarisi lewat tulisan-tulisan ulama Yunani diterjemahkan, itu tiba-tiba ketika dibaca oleh ulama Muslim di zaman itu malah menghasilkan berkali-kali lipat lebih kuat, lebih tangguh, lebih akurat dibandingkan hasil dari Yunani dalam jangka waktu yang sangat singkat. Itu jangan-jangan seperti itu. Ada isyarat-isyarat yang lain. Karena apa ya? Misalnya ada biografi tentang Imam Al-Qarafi. Imam Al-Qarafi itu di zaman beliau itu sudah membuat prototipe robot. Apa ya? Namanya prototipe robot itu apa ya? Kalau dalam orang Barat itu namanya apa? Ada namanya robot, tapi yang bentuk awal itu namanya apa gitu. Lah, itu di kitab beliau itu udah gitu. Jadi bentuk kayak ada apa? Kayak semacam bonekanya itu dibuat dari lilin, kemudian itu bisa ngomong, pakai pegas, pakai itu prototipe robot awal. Itu sejak Imam Al-Qarafi sudah ada. Beliau sudah menciptakannya, sudah bisa membuatnya. Padahal kan Imam Al-Qarafi terkenalnya ya ahli agama, dia punya karya-karya itu. Nggak tahu, mungkin itu ilmu-ilmu yang didapatkan beliau ketika kholwat kemudian dihasilkan, itu bisa jadi. Ya kan, kalau misalnya mendapatkan ilmu syarah dzahir kemudian juga dia ahli zikir kholwat, kemudian dibukakan sebagian dari rahasia yang tertulis di dalam sketsa di Lauhil Mahfuz, ya apa yang enggak gitu.
Ya bisa jadi. Mungkin mau silakan dibaca. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bilu minafan katsiran fid ini. Wal nuraji ilal gharadil maqsudi fanaqulu. Al qalbu qad yatasawwaru ayah sulafihi haqiqatul alami wa suratuhu. Tarotan minal hawasi wa tarotan minal lauhil mahfuz. Kama annal aina yatasawwaru ayah sulafiha suratul syams. Tarotan minan nazari ilaiha wa tarotan minan nazari ilal ma'il ladzi yuqabilu syamsa wa yuhki surataha wa yahki surataha. Famah marta fa'al hijabu bainahu wa bainal lauhil mahfudhi ra'al asya'a fihi wa tafajjaru ilaihi ilmu minhu fastagna anil iqtibasi min madakhilil hawas fayakunu dhalika katafajjuril ma'i min umkil ardi wa mahma aqbala alal khayalatil hasilati minal mahsusat kana dhalika hijaban lahu an mutala'atil lauhil mahfud kama annal ma'a idza tama'a minal anhari fil haudi mana'a dzalika minat tafajjuri minal ardi wa kama anna man nadhara ilal ma'il ladzi yahki surata syamsi la yakunu nadhiran ila nafsi syamsi fa idzan lil qalbi babani babun maftuhun ila alamil malakut wa huwa lauhul mahfud wa alamul malaikah wa babun maftuhun ilal hawasil khamsi al mutamassikati bi'alami syahadati wal mulki wa alamu syahadati wal mulki aidan yuhaki alamal malakuti nau'an minal muhakah fa aman fitahu babil qalbi ilal iktibasi minal hawas fala yakhfa alaika wa aman fitahu babi hiddah dakhilani ila alamil malakut wa mutala'atul lauhil mahfud fata'allumuhu ilman yaqinan bita'ammuli fi ajaibil ru'ya wattila'il qalbi fin naumi ala ma sayakunu fil mustaqbal au kana fil madi min ghairi iktibasi min jihatil hawas wa inna ma yanfatihu dzalikal babu liman afroda dzikrallahi ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam sabaqal al-mufridun ila wa man huwal mufridun ya Rasulullah qala al-mustahtaruna bi dzikrillah ta'ala wa du'a dzikru anhum auzarahum fawaradu al-qiyamata khifafan summa qala fi wasfihim ikhbarun anillahi ta'ala summa uqbilu biwajhi alaihim atura man wajahtuhu biwajhi ya'lamu ahadun ayya syai'in uridu an uqdiyahu summa qala ta'ala awwalu ma uqdihim an aqdhafa min nuri fi qulubihim fayukhbiruna anni kama ukhbiru anhum wa madkhulu hadhil akhbar wal babul batin fa idzan al farqu baina ulumil awliya'i wal anbiya'i wa baina ulumil ulama'i wal hukama hadza wa huwa anna ulumahum ta'ti min dakhilil qalbi minal babil munfatih ila alamil malakut wa ilmul hikmah ya'ti min abwabil hawasil maftuhati ila alamil mulk wa ajaibu alamil qalbi wa tarudduhu baina alamil syahada wal ghaib la yumkinu ayustaqsa fi alamil muamalah fi ilmil muamalah fa hadza misalun yu'arrifuka al farqa baina madkhalil alamain ilmain
berarti ada yang salah. Jadi di bacaan di situ tuh ternyata Lauhul Mahfuz itu alam malakut ternyata. Tadi tapi termasuk jasmani. Berarti di Lauhul Mahfuz itu juga alam malakut itu juga ada yang jasmani. Ya mungkin jism yang lain ya. Ya wallahu alam lah, nggak tahu juga. Pokoknya pasti itu alam malakut, di situ jelas. Oke. Maka kita kembali ke tujuan inti dari penulisan chapter ini. Fanakul. Oh, speakernya kok enggak? Tes. Oh ya udah. Oke. Maka kita mengatakan hati al-qalbu qad yutasawwaru an yahsula fihi haqiqatul alam wa suratuh. Hati itu ruh terkadang bisa mendapatkan hakikat alam semesta dan bentuknya. Taratan minal hawas, terkadang dia menangkapnya dari jalur panca indera. Wa taratan minal lauhil mahfud, dan terkadang dari lauhil mahfud secara langsung. Kama annal aina yutasawwaru an yahsula fihi suratus syams wa taratan minan nadhari ilaiha. Sebagaimana mata bisa kemungkinan mungkin dia mendapatkan bentuk matahari dari jalur, ada kalanya dari melihatnya secara langsung, wa taratan minan nadhari ilal ma'i alladhi yuqabilu asy-syamsa wa yahki surataha. Ada kalanya juga bisa melihat secara langsung, ya, melihat dari air yang memantulkan refleksi matahari dan merefleksikan gambarnya. Jadi yang berhadapan dengan matahari dan merefleksikan gambarnya. Artinya untuk mendapatkan ilmu supaya masuk ke ruh, ada kalanya bisa lewat jalur panca indera, ada juga lewat mengambil secara langsung dari Lauhil Mahfuz. Seperti itu. Lah, famahma irtafa'al hijabu bainahu wa bainal Lauhil Mahfuz. Kapanpun hijab hati dia antara hati dan Lauhil Mahfuz itu tersingkap, maka dia akan melihat banyak hal di sana. Wa tafajjara ilaihi ilmu minhu. Maka muncul ilmu dari dalam hatinya, rohnya. Maka dia tidak butuh mengambil ilmu dari jalur-jalur panca indera. Maka hal tersebut seperti memancarnya air dari dalam perut bumi. Wa mahma aqbala 'alal khayalatil hasilati minal mahsusat, kapanpun dia menghadap atau memikirkan tentang khayalan-khayalan yang terjadi, bentuk-bentuk gambar yang didapatkan hanya dari jalur panca indera, kana dzalika hijaban lahu an mutala'atil lauhil mahfuz. Hal tersebut justru menjadi penutup dia dari bisa melihat Lauhil Mahfuz. Kalau yang memfokuskan ilmu pengetahuannya hanya dari jalur panca indera, dia kemungkinan besar dia mendapatkan dari jalur yang rohani tidak dapat. Karena orang itu tidak bisa memiliki kemampuan yang sama kuat dalam dua bidang sekaligus. Kama annal ma'a, sebagaimana air, idza istama'a minal anhari fil haudhi mana dzalika minat tafajjuri minal ardh. Sebagaimana air, jika dia berkumpul pada telaga itu lewat jalur sungai, maka hal tersebut menghalangi munculnya air dari dalam bumi. Wa kama anna man nadhara ila al-ma'i alladhi yahki surata syams la yakunu nadhiran ila nafsi syams. Sebagaimana orang yang melihat air yang memantulkan refleksi gambar matahari, dia tidak bisa langsung melihat matahari itu sendiri. Karena dia sedang melihat air yang memantulkan refleksi matahari. Jelas ya? Fa'idzan lil qalbi baban. Dengan demikian hati memiliki dua pintu. Satu pintu yang terbuka menghadap secara langsung ke alam malakut, yaitu Lauhil Mahfuz, alam malaikat dan seluruhnya. Dan juga satu pintu yang terbuka menghadap ke
panca indera al-mutamassikah bi alami syahada wal mulk, yang ada pada alamul mulk wa syahada, alam nyata, alam konkret sekarang. Wa alamul mulk wa alamus syahadati wal mulk aidan yuhaki alamul malakuti naw'an minal muhakati. Alamus syahadah dan mulk, alam konkret ini juga sebenarnya, tapi nggak dijelaskan di sini. Sebenarnya oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan juga dia merefleksikan sedikit dari alam malakut, tapi bentuknya beda. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Jawahir Al-Quran, yang saya sedikit tadi bicarakan itu dari situ, dari Jawahir Al-Quran. Wa amma infitahu babil qalbi ila iktibasi minal hawas fala yakhfa alaih. Adapun terbukanya hati, ruh kita sehingga mendapatkan ilmu dari jalur panca indera, maka itu sudah tidak samar bagimu. Artinya sudah jelas, prosesnya sudah dijelaskan tadi. Wa amma infitahu babihi ad-dakhilani ila alamil malakut wa mutala'atu al-lawhil mahfud fata'lamuhu ilman yaqinan bitta'amul fi ajaibir ru'ya. Adapun terbukanya pintu hati yang bagian dalam terbuka menuju ke alam malakut dan bagaimana melihat lauhil mahfud, maka kamu bisa mengetahuinya secara yakin dengan berta'amul, memikirkan tentang keajaiban mimpi. Dan bagaimana hati itu bisa melihat walaupun dalam keadaan tidur, melihat kejadian yang akan terjadi di masa depan. Itu terjadi beberapa kali. Kita kadang menyebutnya sebagai dejavu. Loh, kok kayak pernah ya? Loh, kok kayak pernah ya? Dejavu itu. Atau kejadian masa lampau. Min ghairi iktibasin min jihatil hawas. Tanpa mengambil dari jalur panca indera. Nah, jadi kalau di dalam beberapa ulama-ulama sufi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan fenomena mimpi itu untuk membantu manusia mengetahui bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tertentu bukan lewat hanya jalur panca indera. Mimpi itu dijadikan oleh Allah sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai misal walillahil matsalul a'la. Ada jalur mendapatkan ilmu bukan dengan jalur panca indera, tapi lewat jalur langsung roh yang mendapatkan. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wa inna ma yanfatihu dzalikal babu liman afrada dzikrullah. Pintu bagian dalam hati yang bisa langsung melihat lauhil mahfud itu hanya terbuka bagi orang yang terus mengingat Allah. Rasulullah SAW bersabda, sabaqa al-mufridun. Orang mufridun itu telah jalan jauh mendahului. Beliau ditanya, "Qila wa man humul mufridun ya Rasulullah?" Siapa itu mufridun wahai Rasul? Qala al-mustahdaruna bi dzikrillah. Orang yang terus-menerus mengingat Allah. Jadi dia mustahdar itu seperti mengalokasikan seluruh waktu dan pikirannya untuk zikir. Itu namanya al-mufrid, al-mustahdar. Al-mustahdar di dunia, ada mustahdar bi dzikrillah. Zikir itu bisa menghapus dosa-dosa dia sehingga dia datang ke hari kiamat dalam keadaan ringan dari dosa. Kemudian Rasulullah SAW mensifati mereka ikhbaron anillah dengan khitab dari Allah. Ini dalam makom fana. Kalau di dalam kitab tasawuf hadis qudsi itu sebenarnya kejadiannya Rasulullah ketika itu sedang fana. Terbuka hijabnya, dia mendapat tajalli Allah Subhanahu wa taala sehingga lisannya itu langsung digerakkan oleh Allah, khitabnya adalah saya gitu. Jadi fana itu ya yang terjadi pada beberapa walinya Allah Subhanahu wa taala itu juga didapatkan dari Rasul. Sebagian halianya didapatkan dari Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis qudsi itu kaitannya selalu pembicaraannya, isi dari hadis qudsi itu terkait dengan sesuatu yang luar biasa. Semua hadis qudsi. Karena itu adalah hadis itu didengar oleh para sahabat lewat jalur
ketika Rasulullah sedang dibuka hijabnya oleh Allah dan mendapat tajalli dzati, sehingga posisinya seolah-olah dia wahdatul wujud lah. Seperti wahdatul wujud itu. Ya pernah Rasulullah itu, yaitu hadis qudsi itu. Seperti man taqarraba ilayya, barang siapa mendekatkan diri padaku, maka kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Maka aku akan menjadi pendengarannya, ya kan? Nah itu khitabnya itu aku, padahal yang ngomong itu Rasul, tapi ditambahkan di dalam hadisnya itu fimar yarwi an rabbih. Itu pemahaman para sahabat supaya tidak membingungkan orang-orang di generasi setelahnya, bahwasanya itu kok tiba-tiba Rasul kok mengaku sebagai Tuhan, khitabnya ke aku. Itu karena dalam makom fana para sahabat itu udah paham itu makom fana, kita menyebutnya sekarang makom fana dan tajalli dzati. Kalau dalam istilah tasawuf irfani tajalli dzati. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini sabdanya Rasul tapi melewat dengan ala lisannya firman Allah dengan lisannya Nabi. Kemudian aku menghadapkan wajahku pada mereka. Kamu tahu nggak? Orang yang aku hadapi dengan wajahku itu, hadapkan dengan wajahku, apakah salah seorang mereka mengetahui apa yang aku ingin berikan kepada mereka? Tahu nggak? Itu uslub untuk memancing. Tahu nggak? Nanti saya mau kasih apa ke dia? Gitu. Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang awwalu ma'utihim an aqdhifa bin nuri fi qulubihim. Yang pertama kali saya kasihkan adalah aku mencampakkan sebagian cahayaku pada hati mereka. Fayukhbiruna anni kama ukhbiru anhum. Maka mereka bisa mengkabarkan tentang aku sebagaimana aku mengkabari mereka. Artinya ilmunya itu langsung nyambung pada Allah. Jadi apa yang diomongkan itu sesuai dengan lauhil mahfuz. Wa madkhalu hadhil ikhbar huwa al-babul batin. Pintu berita-berita seperti ini, hadis-hadis seperti ini adalah al-bab al-batin, yaitu pintu yang dalam di dalam hati tadi. Makanya itu bagaimana mereka mengkabarkan sesuatu itu karena di dalam hatinya sudah dikasihkan nur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa tersingkap rahasia di lauhil mahfuz. Faidan, maka dengan demikian al-farqu baina ulumil awliya'i wal anbiya'i wa baina ulumil ulama'i wal hukama hadza. Perbedaan antara ilmunya wali dan para nabi dan juga ilmunya ulama dan filsuf itu seperti ini. Wa huwa anna ulumahum ta'ti min dakhil qalbi. Bahwa ilmunya para wali dan nabi itu datang dari dalam hati mereka. Dari waminal babi al-munfatih ila alamil malakut. Dari pintu di hati yang terbuka menghadap ke alam malakut. Wa ilmul hikmati ya'ti min abwabi al-hawasil maftuhati ila alamil mulk. Ilmu hikmah, ilmu filsafat itu datang pada hati lewat jalur pintu panca indera yang menghadap alam mulk wasyahadah. Keajaiban alam hati dan bagaimana hati, yaitu ruh di sini, sesekali mengambil pengetahuan dari alam syahadah, sesekali mengambil pengetahuan dari alam malakut, la yumkin an yustaqsa fi ilmil muamalah. Tidak mungkin dibahas secara tuntas di dalam ilmu muamalah. Ini ilmu muamalah. Fahadha mithal yu'arrifuka al-farqa baina madkhali al-ilmain. Ini adalah contoh pertama. Beliau akan menunjukkan dua contoh kan. Dan ini yang pertama sudah dituntaskan, yaitu ini adalah satu contoh pertama yang memberikan kamu perbedaan antara dua jalur, dua ilmu ini. Ilmu yang bersumber langsung dari mengambil dari lauhil mahfuz, ada yang bersumber dari tangkapan panca indera terhadap alam semesta. Ya, seperti itu diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tentang bagaimana hatinya seorang wali, hatinya nabi itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu. Karena tidak mustahil dia langsung mendapatkan ilmu tentang hal-hal yang masa depan, masa lampau, sesuatu yang tidak bisa ditangkap secara langsung oleh panca indera, karena dia langsung melihat sketsanya di lauhil mahfuz. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang menarik, seluruh hal yang terkait dengan
hakikat-hakikat ini yang terkait dengan alam malakut itu selalu istilahnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai mirip maknanya dengan yang ada di alam nyata. Kenapa Lauhil Mahfuz disebut sebagai Lauhil Mahfuz? Karena lauh itu artinya adalah lembaran. Lembaran itu makna dari lembaran apa? Tempat menulis. Kita nggak pernah melihat Lauhil Mahfuz, tapi Allah mengabarkan sebagai Lauhil Mahfuz. Ya, maka itu berarti makna yang terkandung dalam Lauhil Mahfuz adalah dia tempat menulis takdir. Takdir ditulis bagaimana? Jadi kertasnya beda, nggak pakai kertas juga modelnya, tapi sama-sama lembaran. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ketika dia membuat istilah itu sesuai dengan kenyataannya, benar-benar sesuai itu hanya Allah. Yang lainnya kadang itu kita bikin istilah kadang nggak sesuai, ada beberapa yang beda gitu. Ada sirot, disebut sirot karena memang di sana itu tempat orang jalan di situ. Meskipun yang jalan akhirnya ada terjatuh dan sebagainya. Ada perbedaannya, tapi itulah yang disebut sebagai hubungan antara alam muluk wasyahadah dengan alam malakut. Bentuk-bentuk yang nyata ada di alam nyata ini, nanti juga ada di alam malakut juga ada, tapi bentuknya lain, tapi maknanya sama. Maknanya sama. Allah memiliki kolam. Kolam artinya di alam nyata apa? Pena. Fungsinya apa? Menulis. Jadi yang makna dari pena itu apa? Sesuatu yang digunakan untuk menulis. Maka kolamnya Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan memiliki fungsi seperti itu yang nulis takdir. Tapi pena yang ada di alam nyata ini tidak bisa menulis takdir. Jadi makna yang diambil itu alam mulk wa syahadah, di alam malakut itu perbedaannya di situ. Itu keajaiban yang lain. Dan Allah ketika menggambarkan sesuatu tentang hakikat ini selalu menamainya sesuai dengan namanya. Makanya banyak istimbat dari para ulama itu lewat dari namanya. Dari namanya langsung istimbatnya itu. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.